Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik, akhirnya kita berjumpa kembali pada kegiatan Pramuka. Walaupun kegiatan Pramuka kali ini masih dalam keadaan daring, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada, jaga kesehatan. Baik adik-adik, seperti biasa sebelum kegiatan Pramuka secara daring ini kakak mulai, kita awali selalu dengan berdoa. Ya, semoga apa yang kita lakukan menjadi berkah bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini adik-adik, kakak akan menyampaikan materi kelanjutan dari pertemuan minggu yang sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini adik-adik adalah tentang administrasi regu. Kakak ingatkan pula untuk presensinya, ya, presensi online-nya tetap diisi sebagai bukti bahwasanya adik-adik mengikuti kegiatan Pramuka secara daring ini, ya. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini seperti yang kakak sampaikan tadi dan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, yaitu kakak akan membahas tentang administrasi regu. Di mana di dalam administrasi regu ini adik-adik ada 12 macam administrasi yang harus dan seharusnya kita penuhi sebagai bentuk bahwasanya regu kita adalah regu yang memang baik, ya, dalam segi administrasinya. Di dalam administrasi regu ini adik-adik nanti baik itu juru uang atau bendahara, juru ketik atau sekretaris selalu melaporkan keadaan kepada Pinru, betul, ya. Harus laporan kepada Pinru. Lalu adik-adik, Pinru melaporkan kepada siapa? Iya, kepada kakak pembina. Ya. Jadi administrasi regunya ini adik-adik dilaporkan. Kalau sudah selesai, dilaporkan, setiap kali kegiatan dilaporkan, ada perubahan data, dilaporkan. Ada yang adik-adik tidak paham, tidak dimengerti, silakan dipertanyakan. Dan jangan lupa, pesan kakak selalu didiskusikan. Ya, sekretaris, bendahara, Pinru, diskusikan kepada seluruh anggota regu. Baik adik-adik, yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah buku anggota regu. Ya, di samping itu sudah ada bagan daftar anggota regu gugus depan SDN Nusantara. Nomor gugus depannya 170845, 170846. Itu hanya contoh ya. Lalu nanti adik-adik untuk sekretaris atau juru ketik membuat kolom, ya, yang isinya adalah nomor urut, nomor anggota, nama lengkap teman-teman adik-adik, tempat tanggal lahirnya, boleh disingkat ya kalau tidak cukup, agamanya, nama orang tua, pekerjaan orang tua, alamat, tanggal diterima, atau kalau ada temanmu yang keluar, boleh di situ ya tanggal keluar. Terus ditambah lagi adik-adik itu ada yang ketinggalan ya, satu kolom lagi apa? Penyakit yang diderita oleh teman kalian. Loh kak, kenapa? Iya, biar nanti pada waktu ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalkan contoh adik-adik, kita ada kegiatan perkemahan. Terus nanti kakak ngecek administrasi kalian, ya, terutama di administrasi regu. Ternyata di situ ada teman kalian yang punya sakit atau penyakit tertentu, misalkan alergi dingin, terus sesak nafas, dan lain sebagainya. Biar nanti dari kakak-kakak pembina yang hadir bisa mengantisipasi, ya, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kalau ada adik diam, ya, anggotanya diam, punya penyakit tertentu, terus sekretaris tidak tahu, Pinru tidak tahu, maka nanti bisa berakibat fatal atau berbahaya karena tidak ada penanganan khusus. Ya, jadi nanti adik-adik kalian membuat daftar ini di buku tulis saja, tidak apa-apa.
ya. Buku tulis nanti membuat daftar anggota regu, ya, dengan bentuk kolom seperti itu, ya. Oke, Adik. Selanjutnya masuk ke administrasi yang kedua, yaitu administrasi pengesahan TKU. Apa itu TKU? Seperti materi yang jauh-jauh sebelumnya kakak sampaikan, yaitu tanda kecakapan umum, di mana nanti adik-adik bisa mendapatkan TKU itu dengan syarat adik-adik menyelesaikan SKU terlebih dahulu. Ya, misalkan TKU Ramu, berarti nanti adik-adik harus menyelesaikan ujian SKU penggalang Ramu. TKU Rakit, berarti nanti adik-adik menyelesaikan pula SKU penggalang rakit. Begitu juga yang terakhir, TKU Terap, berarti nanti juga menyelesaikan ujian SKU penggalang terap. Nah, di situ ada di dalam kolom nanti, ya, sekretaris atau juru ketik itu membuat kolom lagi. Di satu buku aja enggak apa-apa, ya, biar enggak terlalu banyak buku. Nanti dikasih sekat, ya. Tanda pengesahan syarat-syarat kecakapan umum. Itu nanti, ya, judulnya, ya. Terus nanti ada kolomnya nomor, nama, tingkat, ramu, rakit, terap. Itu tanggalnya. Misalkan ada temanmu namanya Hermanto. Nah, dia pelantikan penggalang ramunya tanggal berapa? Tanggal 15 Agustus tahun 2021. Karena kebetulan temanmu ini sudah pelantikan TKU terap, maka di situ tertera riwayat pelantikannya, Adik. Terus nanti jangan lupa SKU-nya difotokopi, ya. SKU-nya difotokopi, terus dijilid dalam satu regu. Ya, jadi SKU-nya teman-teman yang sudah pelantikan diminta difotokopi, karena nanti di belakangnya itu pas pelantikannya itu ada kolom tersendiri atau halaman tersendiri. Di situ perlu tanda tangan pembina yang melantik dan juga stempel pramuka, ya, stempel gugus depan. Oke, Adik. Administrasi kita yang ketiga apa? Ya, berkas pengesahan TKK. Seperti apa bentuk formatnya? Seperti ini, Adik. Nah, jadi nanti formatnya seperti ini. Kalau regumu ada 10 anak, berarti nanti membuat 10, ya, 10 lembar. Kak, boleh enggak, Kak, nanti diketik di fotokopi? Boleh. Terus nanti dijilid biar rapi. Ya. Jadi nanti temenmu kalau jumlahnya 10 anggotanya, maka kamu nanti sebagai juru ketik, ya, atau penrun nanti membantu temannya juru ketik tadi membuat kolom seperti ini, ya. Nomor, ya, terus nanti nomor urutnya, ya, terus nama SKK-nya, terus tingkat. Jadi Purwa, Madya, Utama. Misalkan menempuh TKK, tanda kecakapan khusus P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ternyata ditempuh adalah tingkat Purwa. Kapan itu pelantikannya? Tanggal 15 Agustus 2021. Terus ternyata temanmu ujian lagi dan lulus, menuju ke tingkat Madya. Kapan? 5 Januari 2022. Ternyata temanmu nggak berhenti sampai di sini. Dia menempuh lagi ujian untuk tingkat utama. Ya, jadi nanti adik-adik kolom ini akan terisi sesuai dengan apa? Riwayat teman kalian. Terus nanti jangan lupa buku SKK-nya juga diminta difotokopi, disimpan sebagai bukti bahwa teman kita sudah mengikuti pelantikan dari SKK pertolongan pertama pada kecelakaan dan mendapatkan TKK P3K. Begitu juga seterusnya, Adik, ya. Jadi ada banyak sekali SKK-nya, Adik, ya. Selanjutnya adalah buku iuran regu atau buku kas regu.
Seperti apa bentuknya? Ini adik-adik. Oke. Formatnya seperti ini. Nomor urut, nomor anggota, nama anggota, jabatan di dalam regunya. Pinru, wapinru, juru ketik, juru uang, anggota 1, 2, 3, dan 4. Kalau anggota kalian ada 10, ditambah lagi kolomnya. Itu kan masih ada berapa itu? 8 anak ya. Jadi nanti ditambah 2 lagi kalau memang teman kalian jumlahnya ada 10 semuanya ya. Terus adik-adik di situ dibuat kolom bulan Januari, ya, Februari dan seterusnya. Terus di situ ada kolom lagi besaran uang kas yang sudah disepakati bersama. Ingat pesan kakak, Pinru tidak boleh memaksa anggotanya. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan musyawarah. Seperti yang kakak sampaikan dalam pertemuan yang lalu, ya, dirundingkan bersama. Kalau teman kita keberatan 2.000 dan sanggupnya hanya 500 rupiah, ya sudah. Berarti di dalam satu regu kita putuskan ya, iuran regu adalah 500 rupiah. Bendahara wajib mencatatnya. Ya, jadi bendahara wajib mencatat nih nanti adik-adik ya. Biar apa? Biar nanti semua teman-temannya tahu ya, oh ternyata aku udah dicatat. Terus di bawahnya dijumlah. Misalkan minggu ini mendapatkan uang 7.000, dijumlah 7.000 ya. Dan Pinru atau anggota yang lainnya harus tahu berapa sih uang yang didapat, terus kemana sih uang ini dibelanjakan. Pinru harus tahu ya. Begitu juga dengan anggota-anggota yang lainnya. Oke adik-adik ya, sampai di sini mengerti? Oke, bagus. Kita lanjutkan yang berikutnya. Buku presensi atau buku absen. Nah, formatnya hampir sama dengan tadi adik-adik. Ya, formatnya hampir sama dengan tadi. Ya, nomor urut, nomor anggota, ya, terus jabatan dalam regu, bulan, ya. Kita buat 5 kolom ya, karena biasanya ada 5 kali pertemuan ya, atau ada 4 kali, tidak apa-apa. Yang penting kita buat kolomnya 5-5 aja, semuanya disamakan. Terus jumlah, kok ada jumlah kak? Iya, misalkan dalam satu regu itu yang hadir hanya 5, ya tulis saja di situ 5 anak yang masuk. Biar nanti ada pertanyaan atau ada buktinya, Sabtu ini yang masuk berapa anak? 5 anak. Nah, itu ada jumlahnya di bawah. Ya, jadi tidak menghitung lagi. Ya. Terus teman-teman yang nggak masuk, jangan lupa memberi kabar. Apakah sakit atau kemana? Ya, memberi kabar kepada Pinrunya. Kalau memang sakit, perlu dijenguk, dimusyawarahkan, dijenguk. Kalau memang sakitnya di rumah sakit, apa boleh ke rumah sakit? Oh, kalau tidak boleh, jenguknya di rumah saja dan lain sebagainya ya. Jadi nanti adik-adik jangan lupa membuat buku absensi regu. Oke, tepuk tunggal, ganda. Tetap semangat ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut pada sesi berikutnya. Buku inventaris. Apa itu buku inventaris? Buku inventaris adalah adik-adik buku tentang barang-barang yang adik-adik miliki. Ya, yang adik-adik miliki dalam satu regu. Di mana barang-barang itu dibeli dari uang kas regu. Dicatat di situ. Ya, nomor urut 1, nama barang apa? Tenda. Oh, kita kemarin baru beli tenda. Oh iya, ayo kita catat yuk. Nah, dicatat di situ. Merek tendanya apa? Misalkan di situ kakak kasih contoh Eger tenda, ya. Terus di situ ada tipe barangnya. Biasanya ada adik ya. Ada tipe barangnya, kan beli itu ada notanya. Nah, notanya itu sama bapak penjual ya. Biasanya dicantumkan tipe tendanya. Ada, misalkan nggak ada tipe tendanya nggak usah, nggak apa-apa ya. Kak, kalau beli semapur gimana? Ya sudah, tulis saja semapur, mereknya dikosongi karena tidak ada mereknya. Tapi kalau ada mereknya dicantumkan. Terus kode barang, ada yang buat sendiri kodenya.
untuk memudahkan adik-adik. Misalkan kalian beli barang ada 10 macam. Ada tenda, tongkat, kulit morse, kompas, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian beri kode-kode tersendiri. Oh, kode 01 adalah tenda, kode 02 adalah bendera regu, dan seterusnya. Supaya nanti memudahkan adik-adik di dalam melakukan pengecekan barang-barang regu kalian. Jumlah barang. Oh, kemarin kita beli tenda ada 2 ya. Kita masukkan 2. Nah, di situ adik-adik cantumkan jumlahnya 2. Terus harganya berapa? Satu tenda ya, harganya misalkan 1.250.000. Nah, berarti 2 jumlahnya 2.500.000. Ya, di situ dicantumkan harganya. Ya, atau misalkan di sini ada harga barang. Oh, satu tendanya harganya 2.500.000. Ya ditulis 2.500.000. Berarti nanti tinggal mengalikan kali 2 berapa? 5 juta ya. Terus tanggal beli. Bertanggal berapa adik beli tendanya? Ya. Kondisi barang. Ada B, R, RR, RB. B itu apa? Baik. R itu apa? Rusak. Ya, rusak ringan, rusak berat, ya. Yang R itu dihilangkan tidak apa-apa adik ya. Baik, rusak ringan, rusak berat. Ya, baik, rusak ringan, rusak berat. 3 aja ya. Terus keterangan diisi apa? Misalkan dititipkan di sekolahan, diletakkan di sanggar. Boleh, boleh. Ya. Jadi nanti pada saat perkemahan diambil, atau pada saat latihan misalkan ada adik titip tongkat. Ya. Terus nanti pada waktu latihan tongkatnya diambil biar tidak capek membawa pulang pergi ya dari sekolah ke rumah setiap harinya. Ya adik ya, itu adalah buku inventaris regu. Selanjutnya apa? Buku risalah rapat. Seperti apa bentuknya? Ini dia. Nah, jadi ini ada adik juru ketik ya, membuat kesepakatan dengan teman-teman kita enaknya rapat berapa kali dalam 1 bulan. Oh, 1 kali dalam 1 bulan. Atau misalkan ada masalah-masalah tertentu yang sangat mendesak adik-adik dirapatkan. Berarti Kak tidak sesuai dong dengan kesepakatan. Apa tidak apa-apa Kak? Tidak apa-apa adik-adik. Ya, tidak masalah. Karena ada masalah apa? Penting, mendesak, mendadak. Perlu dirapatkan, perlu diselesaikan. Ya. Jadi itu bentuknya adik-adik ya. Notulen rapat pasukan penggalang Gerakan Pramuka Gugus Tuban SDN Nusantara. Nomor gugus tubannya 170845 170845 46. Hari dan tanggal kapan adik-adik rapatnya. Waktu atau jam berapa dimulai rapat dan sampai selesainya jam berapa. Misalkan hari Minggu ya, tanggal 5 November 2022. Waktu jam 8. 00 WIB. Terus nanti kalau udah selesai ya, kalau selesai rapat sampai jam 10.00 WIB gitu ya. Terus tempat misalkan di sanggar. Yang hadir siapa saja? Misalkan seluruh anggota berarti seluruh anggota regu lang. Nah, acaranya apa disebutkan di situ. Misalkan membahas persiapan LT1. Nah, ya, di situ dibahas. Nomor 1, permasalahannya apa? Misalkan, ada teman kalian yang tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan LT1. Permasalahannya. Terus diselesaikan bersama. Bagaimana cara penyelesaian masalahnya? Nah, misalkan, Pinru mendatangi orang tua, meminta izin, menjelaskan, ya bagaimana kegiatan ini nanti diselenggarakan. Ya, terus keterangan. Misalkan orang tuanya sudah menyetujui dikasih keterangan. Ya, orang tua sudah mengizinkan mengikuti kegiatan LT1. Ya, seperti itu ya adik-adik ya. Notulen rapatnya ya, atau buku risalah rapat. Selanjutnya adik-adik adalah logbook regu. Seperti apa Kak? Nah, itu bentuknya ya. Jadi bentuknya adalah seperti di samping ya, ada nomor, waktu atau tanggal, kegiatan atau peristiwa, dan keterangan. Misalkan ada kegiatan LT1 di sekolah kita.
dilaksanakan tanggal berapa? Contoh tanggal 5 Maret 2022. Di situ ada teman kalian yang foto. Ya, fotonya ditempelkan di buku kalian ini, ya, buku logbook pramuka ini, terus kasih keterangan upacara pembukaan latihan. Misalkan kalau latihan gabungan. Kalau LT1 ya ditulis upacara pembukaan kegiatan lomba tingkat 1. Nah, SDN Nusantara gitu ya, dan seterusnya. Apakah semua kita foto, Kak? Tidak, adik-adik, ya. Yang menurut kalian penting-penting saja yang difoto dan ditempelkan atau dicetak. Ya, nggak harus semuanya. Misalkan api unggun, terus nanti masak, kegiatan senam atau olahraga, pemberian hadiah atau piala dan lain sebagainya. Ya, jadi menurut kalian penting-penting itu ditempelkan di situ, ya. Selanjutnya adik-adik, buku apa? Program latihan atau program kegiatan. Seperti ini. Ya. Jadi nanti adik-adik buku program kegiatan bulanan pasukan penggalang. Ya, ada bulanan, ada mingguan, ada tahunan, adik-adik, ya. Jadi nanti bulan Juli misalkan adik-adik materinya apa? Kode kehormatan pramuka, ya. Terus nanti itu maaf ya, itu seharusnya koma ya adik-adik ya. Kode kehormatan pramuka, koma PBB, peraturan baris itu adik-adik ya, koma pengetahuan umum, terus koma lagi lagu-lagu pramuka. Jadi misalkan di bulan Juli di situ materinya ada berapa itu? 4 materi. Ya. Terus tahunnya di mana, Kak? Nah, nanti tahunnya nanti adalah tanya kepada kakak pembinanya. Nanti adik-adik dicantumkan di situ, ya. Jadi ini adalah bentuk program kegiatan bulanan. Selanjutnya adik-adik program latihan. Program latihan keterampilan pasukan penggalang. Nah, jadi ini di bulan Februari minggu pertama adik-adik bisa pengenalan tali simpul, ya, membuat tali sandang dan lain sebagainya. Ini adalah materi latihan keterampilan, ya. Ini ya program latihan kita. Selanjutnya adik-adik, ini adalah buku tabungan. Kalau memang tidak diperlukan tidak apa-apa, ya. Buku tabungan anggota gugus depan. Bentuknya hampir sama dengan buku iuran tadi, ya. Oke ya, hampir sama ya. Yang terakhir adik-adik kartu tanda anggota. Nah, ini adik-adik. Sebagai anggota pramuka, adik-adik wajib memiliki kartu tanda anggota. Ya, di Jawa Timur adik-adik kartu tanda anggotanya berbentuk seperti ini, ya, SIPA. Ya, jadi ini nanti adik-adik boleh daftar sendiri, ya, nanti diajari pembina, ya, diajari kakak pembina, kita ngisi bersama-sama, atau kakak pembina yang mendaftarkan, terus nanti adik-adik dikasih nomornya, nomor KTA-nya, kartu tanda anggota. Terus nanti, Kak, aku pengen dicetak, Kak, bisa. Nanti adik-adik tinggal bilang ke kakak pembina, ya, Kak, tidak dicetak, Kak. Enggak apa-apa. Ya, jadi nanti tidak dicetak dalam bentuk kartu seperti kartu ATM, tidak apa-apa, adik-adik. Ya, yang penting nanti adik-adik punya nomor KTA-nya. Oke, adik-adik, itu materi yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali ini tentang administrasi pramuka, ya, administrasi regu pramuka penggalang. Semoga adik-adik dengan materi ini, ya, sedikit materi yang kakak sampaikan ini nanti adik-adik ada guna. Terima kasih adik-adik atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Atur suwun.